kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, Omni Pegito berubah menjadi Devilgen yang berhasil membuat Shipa tidak berdaya. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengungkapan pertama yang luar biasa dari Omni Pegito dalam wujud transformasi Devilgen yang telah sempurna. Saiyan pertama yang pernah mencapai ini menunjukkan bakat alami yang gila dan keterampilan tingkat jenius di hadapan semua orang. Dalam bentuk ini dengan 3 tanduk dan kulit putih, Omni Devilgen Pegito berada di kelasnya sendiri. Tiba hanya untuk dengan sembrono menghantamkan tinju dewa tepat ke arah Shipa yang tidak curiga tanpa harus melihatnya. Dan saat dampak penuh mulai muncul dan terserap ke wajah Shipa, kerusakan yang nyata akan terlihat saat kepala Shipa bergeser sangat jauh ke samping hingga hampir terpenggal. Wajahnya melesak ke dalam dan pecahan es hitam dari tubuhnya pecah. Dan kekuatan yang sebenarnya akan terlihat saat Shipa terpental, tapi tidak seperti biasanya, melainkan dengan aura miliknya sendiri yang tercipta oleh kecepatan murni. Seolah-olah dia terbang mundur dengan sengaja menggunakan energinya sendiri. Terpental semakin jauh hingga melewati tepi panggung yang dihancurkan oleh Omni Pegito sebelumnya, benar-benar bergerak sangat cepat seperti pesawat. Dia bahkan akan menambah ketinggian saat terus naik menjadi seperti bintang di kejauhan. Dan melalui jangkauan jauh dari ruang hitam ini, dia benar-benar akan mulai tampak seperti ruang angkasa itu sendiri dengan seberapa jauh dia melakukan perjalanan. Namun akhirnya dia akan melambat. Tubuh es hitam Shipa sekarang mulai berhenti, tubuhnya benar-benar tidak bergerak, seolah-olah sekarang benar-benar kehabisan energi. Dia hanya mengerang dan merintih kesakitan. Ini adalah pemandangan Shipa yang telah sekarat, lebih dari sekedar seseorang yang baru saja dipukul. Karena kita akan segera melihat wajahnya yang rusak parah dengan satu mata yang benar-benar hancur ke dalam. Dengan mata terakhirnya yang nyaris terbuka, Shipa kemudian bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Dia berpikir Omni Pegito adalah seorang iblis sejati. Dia monster dan Shipa merasa gagal pada janji dewa tuanya. Waktunya telah habis bagi Shipa dalam bentuk ini, bagaimanapun juga imbalannya adalah kematiannya. Jadi, meskipun Omni Pegito tidak membunuhnya, Shipa akan segera mati secara otomatis. Tapi setidaknya Shipa bisa mati di luar pandangan Akobel karena dia tidak mau jika sampai kelihatan kegagalannya ini. Dan saat matanya tertutup sepenuhnya sekarang, bisikan terakhirnya adalah Shipa mengucapkan selamat tinggal pada Akobel. Tapi tiba-tiba seseorang menegaskan bahwa Shipa tidak mati sampai dia mengatakannya. Sebuah suara memanggil dari jarak dekat. Itu sebuah suara yang menuntut, memaksa mata Shipa terbuka sekali lagi. Sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan menyambutnya di depan. Orang itu memberitahu bahwa Shipa tidak akan lolos hanya dengan satu pukulan, karena baginya Shipa adalah pengganti Frieza yang malang. Shipa sontak terkejut dan penasaran bagaimana Pegito bisa sampai di sini secepat ini. Saat melayang miring bersamanya, Omni Devilgen Pegito dengan tangannya dilipat tampak mengancam seperti biasa. Dia menempel pada Shipa seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan Shipa hanyalah tetap terpaku, masih tanpa energi yang tersisa dalam bentuk ini, untuk bisa mencoba melarikan diri atau melawan balik. Dengan sangat marah, Shipa menyuruh Omni Pegito untuk segera membunuhnya sekarang juga. Pada awalnya, semua yang dilakukan Shipa hanyalah memohon kematian yang cepat dari Omni Pegito. Tapi anehnya, saat dia meminta ini, aura orange misterius menyelimuti tubuhnya. Shipa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini adalah perbuatan Pegito juga? Sambil menegakkan tubuhnya karena terkejut, Shipa segera menyadari ini juga saat auranya terus tumbuh, sampai tiba-tiba Shipa merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah sembuh total. Entah dari mana, wajah rusak dan mata tertutup Shipa sekarang hilang. Mata iblis merahnya terbuka sekarang dalam keterkejutan, karena jelas dia telah dipulihkan kembali pada kehidupan dan energi penuhnya. Shipa tanyakan, mengapa Pegito melakukan ini dan permainan apa yang sedang Pegito mainkan dengannya. Sekarang, dengan tampilan penuh, seluruh tubuhnya memang telah sembuh dan benar-benar penuh energi. Shipa akan jauh lebih bersemangat dalam tanggapannya sekarang saat dengan santai Omni Pegito di depannya hanya akan menanggapi dengan lucu. Bagi Omni Pegito itu lucu karena bahkan setelah dia menjadi Raja Omni, jenis makhluk seperti Shipa masih saja menyebut Pegito sebagai Saiyan. Tapi Omni Pegito tidak mempermasalahkannya lagi. Dia ingatkan adapun tubuh Shipa yang sudah sembuh, Shipa seharusnya bisa belajar
untuk mengucapkan terima kasih. Omni Pegito beritahukan semua yang dilakukan wujudnya itu pada Sipah telah dibatalkan. Artinya tidak ada lagi pertukaran untuk nyawanya sekarang. Sipah telah kembali lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Meninggalkan iblis es itu dalam kebingungan mencari jawaban sebelum Pegito sempat merespon. Sampai seseorang berkata bahwa orang yang harus Sipah bilang terima kasih adalah dirinya. Meskipun dia tidak berpikir Sipah akan berterima kasih padanya untuk waktu yang lama. Terlihat berdiri di arena sekarang, bebas dari belenggu penjara es, Dewa Naga Piccolo akan muncul menonton dari jauh dengan tangan dilipat. Omni Pegito memberitahu Sipah bahwa dia membebaskan Piccolo saat Pegito memukul Sipah tadi. Dan Omni Pegito baru tahu ternyata es hitam Sipah yang terkenal itu rupanya mencair seperti es normal begitu Pegito menyentuhnya dalam wujud ini. Jadi Omni Pegito menyimpulkan bahwa Depilgen memang punya kelebihannya. Pada awalnya dengan tatapan bingung, Sipah berkeringat terkejut karena tekniknya dibatalkan sebelum kematiannya. Tapi segera dia akan berkata sombong lagi dan tidak peduli bantuan mereka. Yang penting dia sekarang sudah disembuhkan. Jadi sekarang Sipah merasa dia bisa mendorong bentuk ini lebih jauh lagi. Dia tidak punya waktu atau kesempatan melakukannya sebelumnya, tapi Sipah tegaskan mereka telah membuat kesalahannya sekarang. Sipah akan memenangkan pertarungan ini untuk tuannya Akobel. Dan kemudian dengan teriakan yang lebih liar dari sebelumnya, iblis es hitam Sipah akan mulai meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tapi tiba-tiba teriakan itu terbungkam kemudian saat dengkul kanannya terjadi ledakan seolah-olah semacam tembakan baru saja menghantam dengkul kopongnya. Sipah terkejut dengan apa yang sudah Omni Pegito lakukan karena Pegito malah menghancurkan kakinya. Ditinggalkan gemetar dalam ketidakpercayaan, Sipah sekarang dengan satu kaki yang sudah hancur akan melihat ke depan ke arah Pegito. Omni Pegito yang melayang di depannya menunjukkan jari yang membentuk pistol menunjuk ke depan dengan masih berasap karena tembakannya. Omni Pegito menunjukkannya sekarang bahwa dialah yang memang sudah menghancurkan kaki Sipah. Dan dengan tampilan dekat pada wajahnya, dia hanya akan mengingatkan bahwa sudah dia bilang kalau Sipah tidak akan mati sampai Pegito mengatakannya lagi. Setelah itu, Omni Pegito membuat kaki kirinya yang dihancurkan berikutnya, yang nampak kakinya hancur berkeping-keping tepat di depan mata Sipah. Dan seperti yang sudah ditargetkan, tangan Sipah lainnya akan dihancurkan juga, masing-masing diledakkan dengan mudah. Tapi tepat setelah itu, saat Sipah memberikan satu teriakan terakhir dalam perlawanan dan rasa sakit, itu memang akan terbukti menjadi teriakan terakhirnya. Karena sebelum kalimat ancaman Sipah selesai diucapkan, kepalanya akan menjadi yang terakhir ditembak dan dimusnahkan seketika. Kepalanya diledakkan tanpa suara dari iblis es yang dulunya dihormati itu. Omni Pegito sampaikan bahwa sekarang Sipah bisa mati dan melepaskan kepergiannya untuk berjumpa lagi di neraka sesama iblis. Berdiri diam dengan jari yang sama yang masih berasap tanpa banyak memperdulikan kemenangannya, Omni Pegito akhirnya menjadi pemenang. Di sisi lain, Akobel tidak bisa mempercayai ini dan dia tidak bisa menerima ini. Dia penasaran apakah dirinya akan dilenyapkan oleh Zeus. Dengan ekspresi yang sangat stres dan sedih, akhirnya sekarang kesadaran akan menghantam Akobel bahwa dia benar-benar telah kalah. Kekalahan pertamanya dan tidak lain dari adiknya sendiri, yaitu Kastil. Tapi berbicara tentang adiknya, Kastil tidak akan menganggap remeh ini. Karena ironisnya, dialah yang penuh dengan emosi kesedihan. Dia akan menggertakkan giginya karena ketidakpatuhan belaka yang ditunjukkan Omni Pegito yang sekarang telah menyebabkan saudaranya sendiri semakin dekat dengan kematian yang pasti. Kastil berpikir seharusnya dia membunuh Omni Pegito saja daripada Omni Pegito menjadi penyebab kematian kakaknya. Tapi dengan suara terkejut dari belakang, Akobel akan tenang kembali dan meminta Kastil untuk benar-benar mengampuni Omni Pegito. Bahkan Akobel tidak marah saat dia melanjutkan ucapannya yang secara mengejutkan meminta Kastil untuk jangan mengkhawatirkannya. Akobel akui bahwa Kastil telah menang secara adil. Jelas Akobel begitu memfokuskan tugasnya sebagai dewa tua pada beberapa ciptaannya dan kurang pada yang lain. Bagi Akobel ini adalah kesalahannya dan akan Akobel segera perbaiki. Dan dengan begitu, Akobel kemudian akan menghilang dari tempat itu dengan elegan tanpa jejak. Dan dengan tidak menyadari itu semua, Coral yang masih tidak sadarkan diri akan tetap duduk diam ditinggalkan oleh Akobel. Sepertinya Coral sudah tidak berguna bagi Akobel sekarang. Zeus segera menginfokan bahwa putaran 9 telah selesai dan pemenangnya adalah Dewa Tua Kastil. Zeus
memuji Kastil anaknya sangat hebat meskipun Akobel juga adalah anaknya. Dengan semua itu dikatakan dan dilakukan, Zeus seperti biasa kemudian secara resmi mengumumkan akhir pertandingan dengan guntur menggelegar saat dia memukul meja. Anehnya, kali ini dia mengucapkan selamat kepada salah satu pemenang dengan senyuman dan tawa kecil, menikmati kenyataan bahwa Akobel selangkah lebih dekat pada pemusnahan. Zeus akan berkata cukup keras untuk didengar bahwa dia tahu Kastil adalah putra favoritnya. Meskipun Kastil mungkin tidak memiliki bakat seperti Akobel saudaranya, tapi Kastil memiliki penilaian yang jauh lebih sehat darinya. Zeus memuji Kastil mempunyai ciptaan yang luar biasa dan kerja luar biasa dalam menunjukkan betapa konyolnya klaim Akobel atas tahtanya. Mendengar hal itu, Kastil sontak nggak terima karena Zeus tidak pernah mengakuinya sebagai anak selama ini. Ini tidak akan dimulai sekarang dan Kastil tidak akan membiarkan Zeus mendapatkan keinginannya untuk melenyapkan Akobel. Saat Kastil sekarang mengalihkan kemarahannya pada ayahnya sendiri, dia akan menunjukkan kedalaman disfungsi keluarga dewa tua ini. Di saat yang bersamaan, Kronoa akan duduk tersenyum untuk sekali ini pada Omni Pegito yang benar-benar menyenangkannya dan tidak menyebabkan kesusahan baginya. Dia katakan ini sungguh pergantian peristiwa yang tak terduga. Sepertinya tim Akobel tidak pernah menjadi saingan sejak awal dengan timnya. Sampai dia menyadari sesuatu bahwa Omni Pegito dari tim Kastil ini benar-benar adalah seorang monster. Dia meningkat pesat sejak Kronoa kehilangan semua kekuatannya. Dan Kronoa merasa dia punya banyak andil dalam pembentukan Omni Pegito yang sekarang. Karena Kronoa sendirilah yang memberikan sebuah alat pada tim Omni Pegito, yaitu sebuah ruangan khusus untuk pelatihan. Jadi Kronoa berharap pada Ultra Pegito untuk mendengar ucapannya ini. Jika Pegito asli sampai mempermalukannya, Kronoa akan memastikan Pegito dipermalukan lebih hebat lagi. Tapi kemudian kembali pada adegan yang lebih normal dan lebih panah, dua Saiyan yang dapat dikenali sekarang akan terlihat. Saiyan yang pasti sudah lama tidak kita lihat, di mana keduanya menyaksikan acara turnamen dengan mata penuh semangat. Mereka adalah Goku dan Vegeta yang dengan tangan di pinggul berkeringat dengan rasa gugup pada hasil pertarungan. Baru saja Goku mengira kalau Pegito asli adalah orang terkuat yang pernah dia lihat. Tapi rupanya Omni Pegito ternyata sama kuatnya dan dia juga adalah Pegito. Jadi Goku yakin ini pasti karena seberapa kuat gen iblis sebenarnya. Tapi dengan tatapan bingung yang khas, Goku kemudian akan menanyakan kenapa gen iblis milik Omni Pegito terlihat sangat berbeda dengan milik Vegeta dan Pegito. Ini pertama kalinya bentuknya terlihat seperti itu. Jadi Goku tanyakan apakah mereka yakin sudah mendapatkan Doppelganger seperti milik Omni Pegito juga. Vegeta asli yang menunjukkan kekesalannya akan menjawab dengan kasar bahwa membandingkan sesuatu itu tidak sopan. Dia tanyakan apakah kakek Goku tidak mengajarinya sopan santun. Tapi untuk menjawab pertanyaan Goku, Vegeta tidak bisa bicara mewakili Pegito, tapi dia masih belum bisa mencapai tahap itu. Vegeta sadar itu jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Bahkan, jenius tempur sepertinya tidak bisa memahaminya. Bagaimana Omni Pegito melakukannya adalah di luar kemampuannya. Mereka hanya bisa berharap Pegito asli bisa melakukan hal yang sama. Omni Pegito itu adalah sesuatu yang berbeda. Goku dan Vegeta di dalam tubuh Omni Pegito pasti yang sudah membentuk Omni Pegito agar berada di level yang lain bagi mereka. Di multiverse-nya pasti memiliki versi terbaik dari mereka berdua dengan bakat dan kemampuan tak terbatas untuk berkembang, potensi yang jauh lebih tinggi dari milik Goku dan Vegeta asli. Vegeta sampaikan itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan kekuatannya yang ekstrim dengan latihan yang jauh lebih sedikit dari mereka. Omni Pegito mungkin hanya bisa mengambil apapun dengan lebih mudah. Apa yang butuh ratusan tahun bagi mereka, mungkin hanya butuh beberapa dekade bagi Omni Pegito. Itulah sebabnya dari kisah Omni Pegito saja, kita sudah tahu bahwa Goku dan Vegeta sebelum menjadi Omni Pegito adalah para Saiyan yang tidak pernah terkalahkan. Tapi di sini, Vegeta asli berharap bahwa Pegito asli juga bisa menandinginya. Namun bahkan jika Pegito memiliki wujud Doppelganger miliknya sendiri, orang ini bisa mengalahkannya. Terutama jika benar Omni Pegito bisa menyingkirkan semua orang yang telah diserap Pegito asli. Dengan terkejut, Goku akan bertanya jika itu benar, apa yang akan mereka lakukan sekarang. Tapi dengan senyuman congaknya, Vegeta akan berbalik pada Goku dan menjawab bukan mereka, tapi apa yang akan Goku lakukan. Vegeta ingatkan jangan lupa orang-orang ini semuanya adalah iblis. Sementara Goku menempuh jalannya sendiri untuk tidak menggunakan kekuatan iblis.
Jika semuanya kacau, Vegeta minta Goku mengingat bahwa itu adalah kesalahan Goku. Karena yang memisahkan kekuatan mereka di sini adalah Archangel Goku. Berdiri dengan lebih banyak pertanyaan sekarang daripada jawaban, Goku yang bingung hanya akan bertanya-tanya apa yang dimaksud Vegeta. Tapi saat keduanya berbicara tentang Angel Agung yang sebenarnya dan Omnidepil pada saat yang sama akan memancarkan matanya yang sangat langka dan epik, satu merah dan satu biru. Dan menanggapi kilatan tunggal itu, Omad, salah satu petarung elit Akobel, akan tampak dengan baju zirahnya hancur dan benar-benar rusak. Dia terbang mundur dengan kecepatan tinggi seperti baru saja ditabrak kereta api di udara. Dia terlempar melintasi laut seperti jet ski. Omad katakan dia tidak akan pernah terbiasa dengan mata itu. Sambil memegang lehernya yang kesakitan, meluncur di atas air dengan kakinya, dia akan merujuk pada siapa yang menyerangnya. Dia katakan pelatihannya pasti membuahkan hasil. Aman untuk dia katakan bahwa Lucifer akhirnya melampaui senpainya sekarang. Melihat ke atas, Omad yang biasanya positif dan antusias akan mengucapkan selamat pada Lucifer saat di langit kilat kuning akan meletus dengan sosok bersayap. Akhirnya, terlihat setelah sekian lama Lucifer yang berbaju zirah lengkap akan kembali dan semuanya berkilauan tak tersentuh dibandingkan dengan Omad. Saat dia melanjutkan bahwa dirinya meragukan Omad yang begitu baik. Mereka berdua tahu mereka punya lebih banyak hal untuk ditunjukkan daripada ini. Omad hanya suka menyembunyikan apa yang bisa dia lakukan. Tapi, satu hal yang pasti, setelah hari ini ayah mereka tidak akan pernah kecewa lagi padanya. Lain kali, jika dia dipilih untuk bertarung demi ayah, dia akan menunjukkan betapa unggulnya darahnya sendiri sebenarnya. Dia tidak akan kalah tidak peduli berapapun usahanya. Tapi saat Lucifer sedang tenggelam dalam pikirannya, di sampingnya sesosok yang tidak asing akan muncul di sisi petarung Lucifer yang bernama Pyrex. Saat pria itu kemudian akan berkata bahwa dia membawa berita seperti biasa. Pyrex senang mereka berdua telah membuat beberapa kemajuan yang nyata, karena sepertinya mereka sekarang kekurangan 2 anggota. Dia beritahukan Sipa dan Koral baru saja dikalahkan. Terkejut mendengar hal itu, Lucifer langsung tanyakan apakah dia berbohong. Lucifer penasaran siapa yang sudah mengalahkan Sipa sang iblis es. Apakah itu adalah Zeus sendiri? Tapi pada titik inilah Pyrex hanya akan berkata bahwa itu sebagian besar hasil kerja satu orang. Mereka bilang namanya adalah Vegito. Dan hampir seketika, seperti hanya mendengar suku kata dalam nama Vegito akan menyebabkan trauma bagi Lucifer. Dia akan segera mengira nama itu dengan saingan namanya, yaitu Ultra Vegito. Bayangan pembunuh dewa akan segera muncul di dalam pikirannya. Dan kocaknya, Lucifer malah mengira kalau Ultra Vegito yang sudah mengalahkan Sipa. Dan dalam kehilangan kendali itu, Lucifer tiba-tiba akan melesat dengan kecepatan tinggi ke langit, meninggalkan semua orang. Dia tampaknya mencari Akobel ayahnya dengan matanya terkunci terpaku pada nama Vegito. Kembali pada adegan panggung turnamen yang hancur, kita akan bergabung kembali dengan Dewa Naga Piccolo dan Omni Vegito. Orang Namex itu dengan tangan dilipat hampir tidak sabar untuk segera pergi dari tempat ini. Dia katakan dirinya butuh tidur siang untuk mengisi kekuatannya lagi. Omni Vegito memintanya untuk bertahan karena tidak semua dari mereka secepat Piccolo dalam menang. Dan segera Omni Vegito akan turun tepat di samping Piccolo, mendarat dengan tenang. Piccolo bagaimanapun tidak begitu terkesan karena suatu alasan. Kemudian dia akan berbalik dengan cepat pada Omni Vegito dan berkata Vegito lama sekali. Piccolo penasaran apakah Omni Vegito benar-benar butuh waktu selama itu untuk membebaskannya. Dia mungkin bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi dibekukan hidup-hidup seperti itu tidaklah menyenangkan. Yang segera ditanggapi oleh Omni Vegito bahwa dia melupakan sesuatu dan memberi isyarat ke arah mata kanannya yang masih hilang, membuat Dewa Naga Piccolo segera menjentikan jarinya untuk memulihkan mata Omni Vegito. Dan seperti sebelumnya, Omni Vegito juga sekarang akan dikelilingi oleh aura orange ajaib dari kekuatan Piccolo. Tentu saja, dengan cepat mata Vegito benar-benar sembuh kembali pada kesehatan penuh seperti yang diharapkan dengan mata kanannya kembali beraksi. Di sini, Vegito akan memberikan jempol sebagai apresiasi pada Piccolo. Tapi, segera menutup kedua matanya dalam suasana hati yang baik, Vegito kemudian akan mulai berbalik. Dia berkata, mereka sudah selesai di sini sekarang. Jadi, mereka harus segera pergi dari sini. Tapi, pada detik dia memalingkan kepalanya, dia akan dipaksa membeku sekali lagi ketika dia mendeteksi penampilan tak terduga di depannya. Tiba-tiba, yang berdiri di depan Vegito dan Piccolo sebenarnya adalah prajurit hitam pekat yang berdiri dengan percaya diri
seolah-olah dia adalah lawan mereka berikutnya yang harus dilalui. Makhluk itu nggak lain adalah Genesis. Bagi Genesis ini sungguh suatu kehormatan Omni Pegito dapat mengingat namanya. Genesis berdiri seperti patung dan tangannya dipinggul seperti pahlawan super. Dia menunjukkan senyumannya seperti yang selalu dia miliki ketika menyangkut siapapun bernama Pegito. Di sini, Omni Pegito tentu tidak akan melupakan Genesis karena Genesis adalah orang yang menghentikan pukulannya dan juga pukulan Ultra Pegito. Orang yang ikut campur dan orang yang membuatnya menyadari bahwa dia masih lemah dan memiliki jalan yang panjang. Tapi sekarang, Omni Pegito tegaskan bahwa dia tidak lagi harus pergi lebih jauh lagi. Sambil mengingat peristiwa part sebelumnya yang akan terlintas dalam pikirannya, Omni Pegito kemudian akan menanyakan apa sebenarnya yang Genesis inginkan darinya di hadapannya di panggung turnamen ini pula. Padahal pertandingannya sudah selesai sejak tadi. Genesis sudah tahu itu dan dia di sini karena wujud barunya. Bagi Genesis itu benar-benar keren. Dia hanya berpikir betapa sia-sianya jika Omni Pegito tidak menggunakan kekuatannya hingga batas kemampuannya. Sipa hanya bertahan dalam satu pukulan. Jadi Genesis tawarkan apakah Omni Pegito berminat untuk berlatih dengan seseorang yang bisa bertahan lebih lama. Bagi Omni Pegito ini sangat gila kenapa Genesis mengatakan hal seperti itu. Piccolo kemudian dengan cepat bergerak maju ke depan di antara keduanya menatap Genesis dengan dingin. Piccolo sampaikan mereka di sini tidak akan melakukannya. Genesis tidak bisa menipu mereka agar mereka didiskualifikasi semudah itu. Mereka tahu bertarung atau membunuh di luar arena turnamen itu dilarang. Jadi mereka tidak akan terpancing ke dalam permainannya dan meminta Genesis untuk menjauhlah dari mereka sekarang. Tapi sebaliknya, Genesis memuji Piccolo sangat keren karena kemampuan penyembuhannya itu sangat curang. Selain itu, Genesis mendengar bahwa suara Piccolo sangat keren. Dan tanggapan acak ini meninggalkan Dewa Naga Piccolo dengan ekspresi paling bingung dan juga canggung. Tapi, Genesis katakan Piccolo sedikit salah paham tentang aturannya. Mereka tidak bisa bertarung di depan Zeus dan Dewa Tua lainnya, tapi latih tanding tanpa pembunuhan yang terhindar dari mata mereka itu berbeda. Baginya, itu hanyalah sebuah latihan. Inilah yang mereka semua lakukan dengan rekan setim mereka masing-masing. Mereka bisa bertarung secara bersahabat dengan orang lain di luar tim mereka juga. Genesis bahkan bisa membawa mereka ke tempat lain sekarang, tempat di mana mereka akan sendirian. Omni Pegito yang tersenyum sekarang dengan sepasang mata merahnya akan menjawab setuju. Sambil membungkuk, dia akan menerima tantangan Genesis. Dia memang harus menguji apa yang sebenarnya bisa dilakukan bentuk gen iblis ini. Dan jika bukan melawan Zeus sendiri, hal terbaik berikutnya adalah salah satu ciptaannya. Berteriak dengan sangat gembira seperti gadis remaja, Genesis akan dengan cepat menepuk tangannya. Sampai tiba-tiba, seketika pada gema tepukan itu, Pegito dan Piccolo akan merasakan perubahan besar. Dan sebelum mereka menyadarinya, turnamen Dewa Tua akan menghilang. Dan sekarang Dewa Naga Piccolo dan Omni Pegito akan menemukan diri mereka terjebak sekarang di panggung hijau cerah yang mengingatkan kita pada mata dan mulut Genesis sendiri. Omni Pegito penasaran bagaimana bisa Genesis melakukan ini. Dia bahkan tidak bisa menghentikannya jika dia mencoba. Menyebabkan Pegito berbalik dengan cepat untuk melihat sekelilingnya. Dewa Naga Piccolo yang sama akan berkata bahwa ini pasti versinya dari sebuah domain. Tempat ini mirip seperti yang diciptakan oleh petarung Zeus lainnya, yaitu King. Pria malang itu dia akan merindukannya meskipun dia bukan yang paling sosial. Genesis mengucapkan selamat datang di rumahnya dan dia menyebut tempat ini area di mana Pegito akan kalah. Mengumumkan kemenangannya sebelum pertempuran apapun untuk pertama kalinya, Genesis akan memberikan senyuman yang lebih gila dan sadis. Tapi Omni Pegito tegaskan Genesis memilih Pegito yang salah. Sebagai orang yang tidak pernah kalah, kata kalah tidak pernah ada dalam kosakatanya. Sekarang langsung masuk ke posisi bertarung, Omni Pegito akan sedikit peduli sekarang di mana dia berada dan segera akan melesat ke langit. Di mana dalam sekejap Omni Pegito sekarang akan berada tepat di depan wajah Genesis yang terpaku diam. Serangan pertama yang diselesaikan Pegito adalah pukulan yang keras di wajah Genesis, mengirim pria hitam pekat itu meluncur lebih jauh ke atas. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan di tangan kanannya, Omni Pegito akan menghasilkan bola energi yang tumbuh dengan hebat. Pada akhirnya, dia melepaskan tembakan sinar raksasa langsung menjangkau Genesis yang jauh di langit.
Sampai dalam satu ledakan dahsyat, Genesis seolah-olah tidak ada lagi, dan tubuhnya akan dengan cepat jatuh ke tanah seperti lalat mati. Pegito kemudian mendarat dengan cepat dan perlahan berjalan mendekat. Genesis yang berada di lantai kemudian akan terlihat dalam posisi yang sedikit familiar, dan wajahnya hampir seolah-olah dia berpura-pura tidak sadar, seperti gaya Lord Yamcha yang ikonik. Menggunakan kemampuannya, Pegito kemudian mengangkatnya dengan gemetar. Genesis minta dilepaskan dan mengakui Omni Pegito sangat kuat. Terus terbakar di langit dari serangan yang paling sederhana, karena akan jelas Pegito sekarang mulai kesal. Genesis melucu lagi dan percaya bentuk iblis Pegito ini tidak terkalahkan. Jadi, dia yakin bagaimana mungkin ada di antara mereka yang bisa menandingi Omni Pegito. Makhluk itu benar-benar menangis, tapi tidak diketahui apakah ini kenyataan yang sebenarnya atau cuma bercanda. Pegito mengingatkan Genesis akan menjadi penguji yang baik, tapi dia tahu sekarang Genesis bahkan lebih lucu dan lemah. Jadi, Omni Pegito menyampaikan pada Zeus, apakah makhluk ini yang terbaik yang bisa Zeus ciptakan. Dengan sangat marah, Omni Pegito kemudian akan dengan kasar menarik kembali tinjunya untuk mengakhiri ini. Tapi kemudian, Genesis merasa nggak terima karena Pegito berani meremehkan Zeus. Jadi, Genesis akan menunjukkan padanya bagaimana kekuatan Zeus. Di detik berikutnya, setelah Genesis mengatakan ini, seolah baru saja menyalakan sebuah tombol, dia tiba-tiba akan menangkis pukulan Pegito. Dia sampaikan jika Omni Pegito ingin melihat apa yang bisa dilakukan Zeus, dia akan menunjukkannya. Dalam waktu sekejap, setelah menarik tangannya sendiri untuk membalas, kilatan kuning akan muncul di tinju hitam Genesis, sampai dia menghancurkan semua pertahanan dan menyerang tepat di inti Omni Pegito, melontarkannya seperti sinar energi yang melesat lurus ke arah Piccolo. Sampai pada detik berikutnya, Pegito masih diluncurkan terbang tepat melewatinya dan akhirnya meledak di belakang panggung. Di tanah yang rusak gemetar dengan bekas tinju Genesis di dadanya, Omni Pegito akan hidup dengan bayangan dominasi dan kepercayaan diri mereka beberapa saat yang lalu. Genesis sampaikan dia bersenang-senang dengan Omni Pegito. Tapi jika Omni Pegito sampai meremehkan Zeus lagi, dia akan menunjukkan padanya kekuatan sejati yang dipercayakan Zeus padanya. Kekuatan dari Zeus yang sudah berada di masa jayanya. Saat Genesis mengungkapkan rahasia ini, sambil masih memegang di tangannya kilat kuning Zeus, baik Pegito maupun Piccolo akan terkejut. Dua dewa yang baru saja menyadari rumor tentang Zeus yang kembali di masa kejayaannya dalam bentuk Genesis. Pertanyaannya adalah bagaimana tepatnya Genesis sekarang memiliki kekuatan Zeus masa jayanya. Jika benar, kekuatan asli Genesis telah melampaui para dewa tua sekalipun yang ada saat ini. Jadi, apakah Genesis yang bakalan memenangkan turnamen pada akhirnya? Kita akan segera tahu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus saja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.